Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi bertemu di Study with Kay. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer oleh saya sendiri, Keisha Aprilia Liwang dari kelas 10J. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Tujuan pertama, memahami perkembangan komputer dari awal hingga sekarang. Tujuan kedua, menjelaskan karakteristik komputer di setiap generasi. Dan tujuan tiga, mengidentifikasi dampak perkembangan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum masuk ke materi pertama, ayo kita PDKT dulu dengan komputer. Apa, siapa, kapan ini dimulai? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan juga matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Cinggu, komputer itu ada 5 generasi loh. Ayo kita bahas dari generasi pertama. Komputer generasi pertama dikembangkan saat Perang Dunia II, bentuknya besar dan menggunakan tabung hampa udara. Pelopornya adalah Konrad Zuse dari Jerman. Inggris menciptakan Colossus untuk memecahkan kode Jerman, dan Amerika Serikat mengembangkan ENIAC. Sekarang, ayo kita lanjut ke generasi kedua. Komputer generasi transistor menggunakan bahasa assembly dan dipakai di lembaga pemerintahan serta universitas. Transistor membuat komputer lebih kecil, murah, cepat, hemat energi, memori lebih besar, dan proses lebih cepat. Namun kekurangannya mesinnya cepat panas dan berisiko merusak komponen lain. Sekarang, ayo kita move on ke komputer generasi ketiga. Jangan gamon terus ke generasi kedua. Ilmuwan Amerika Jack Kilby menemukan solusi dari masalah transistor dengan menciptakan IC yang membuat komputer generasi ketiga lebih kecil dan juga hemat listrik. Keunggulannya adalah sudah menggunakan sistem operasi yang mampu menjalankan banyak program sekaligus. Yuk, kita kenalan sama generasi keempat yuk. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dengan sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Nah, sekarang kita sudah berada di generasi terakhir pada materi kali ini, generasi kelima. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap sebagai ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Sekarang kita akan pindah ke bagian peran dan juga kegunaan. Peran pertama di bidang komunikasi. Dia dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dan juga dapat memudahkan kita untuk berbagi informasi dengan mudah. Peran kedua dapat kita lihat di bidang pekerjaan, dapat mempermudah pekerjaan serta meningkatkan produktivitas. Peran ketiga di bidang pendidikan, dapat mempercepat belajar, seperti saya sekarang yang sedang memanfaatkan internet untuk tugas saya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya teman-teman, materinya udah habis nih. Sekarang kita di bagian kesimpulan. Perkembangan komputer dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai bidang. Namun, tantangan seperti keamanan cyber dan etika AI perlu diatasi dengan regulasi, literasi digital, dan sistem keamanan yang lebih canggih agar teknologi tetap bermanfaat secara optimal. Teman-teman, ayo kita menjadi pengguna yang bijak dan juga bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktu dan juga perhatian yang sudah diberikan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Dadah!